Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'da. Sahabat fatayat rahimakumullah. Dalam kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Imam Nawawi, hadis ke-29 diceritakan, suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal menemui Nabi Muhammad SAW seraya bertanya, "Wahai Nabi, beritahukanlah kepadaku sebuah amal yang mampu mengantarkanku menuju surganya Allah." Maka Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai Mu'ad, ini adalah pertanyaan yang agung, pertanyaan yang besar. Hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah yang mampu melaluinya." Apakah itu amal yang mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah? Ta'budullaha, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa tu'tuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan berhaji ke Baitullah. Sahabat fatayat rahimakumullah, tidak hanya berhenti pada lafaz tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian menyambung dengan lafaz berikutnya. Apakah kamu ingin aku beritahu, wahai Mu'ad, amal yang mampu menjadi pintu dari kebaikan? Sahabat, sebelum dilanjutkan, mengapa Nabi Muhammad menyambungkan amal yang mampu menuntun kita meraih surganya Allah dengan amal pembuka kebaikan? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan amal yang mampu menunjukkan kita kepada surga ketika kita tidak mampu mengiringi langkah kita dengan kebaikan. Sahabat rahimakumullah, kalau kita sedang bermalas-malasan atau sedang melakukan sebuah maksiat, salah maupun khilaf, maka bisa jadi kita akan menunda-nunda ibadah. Sudah waktunya sholat, tapi akhirnya kita menunda sholat kita. Bahkan bisa jadi akhirnya kita justru meninggalkannya. Na'udzubillah. Itu karena tidak ada kebaikan yang mengiringi langkah kita. Maka untuk mencapai amal yang mampu mengantarkan kita menuju surga, maka kita perlu mengetahui apa saja pintu-pintu menuju kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Jadi amal pertama yang menjadi pintu terbukanya kebaikan adalah dengan puasa. Bahwa puasa merupakan perisai bagi kita semuanya.
perisai yang melindungi kita dari seluruh macam keburukan, perisai yang menjadikan kita jauh lebih dekat dengan kebaikan, perisai benteng yang mampu mengelilingi kita dengan kebaikan. Sahabat, mari kita renungkan, bukankah di bulan puasa Ramadan ini saat kita melaksanakan puasa, kita jauh lebih mudah melakukan kebaikan? Hari-hari saat kita mungkin membaca Al-Quran di tengah kesibukan kita, satu halaman saja akan terasa sangat berat, bahkan mungkin terlewat. Namun di bulan suci Ramadan ini, tanpa kita terasa, kita akan dipermudah, kita akan merasa sangat mudah melakukan kebaikan. Entah itu tadarus Al-Quran, entah itu bersedekah, sholat malam maupun ibadah yang lainnya. Ini karena kita telah terbentengi, telah terperisai oleh puasa, sehingga kita jauh lebih dekat dengan kebaikan, sehingga kita jauh lebih mudah melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Maka dari itu sahabat, mari kita jadikan bulan puasa Ramadan ini sebagai momentum untuk terus melangkahkan kaki kita kepada ibadah-ibadah. Karena di bulan Ramadan ini sesungguhnya kita telah terkelilingi oleh kebaikan-kebaikan. Langkah kita akan jauh lebih mudah menuju ibadah. Kita terjauhkan dari segala keburukan, terjauhkan dari segala kemaksiatan. Maka dari itu, mari kita jadikan puasa sebagai perisai ini untuk terus memaksimalkan menuju kebaikan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.